adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang kedua, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, kita harus tahu dulu mengapa sistem reproduksi manusia ini rawan terhadap kelainan atau penyakit. Jawabannya, yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat. Contohnya, seks bebas, menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Dan yang ketiga, dapat disebabkan oleh virus, bakteri, serta jamur. Nah, berikut adalah macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di antaranya, gonore, sifilis atau raja singa, herpes simplex genitalis, HIV atau AIDS, keputihan, serta epididymitis. Yang pertama kita akan membahas mengenai gonore. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual atau kontak langsung dengan luka yang terinfeksi oleh kuman gonore. Gejalanya yaitu keluar nanah pada saat buang air kecil dan terasa sakit, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat terjadi pada pria maupun wanita dan dapat menyebabkan kebutaan permanen pada bayi yang berasal dari wanita yang terjangkit gonore. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis. Gejalanya ada luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Nah, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. 3. Herpes simplex genitalis. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejalanya berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang keempat adalah AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus atau HIV, dan orang yang terjangkit virus ini akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita biasanya masih sehat atau belum menampakkan gejala apapun. Fase selanjutnya, kekebalan tubuh akan semakin menurun disertai dengan penyakit tertentu. Gambar di samping merupakan gambaran dari virus HIV serta penderita AIDS. Selanjutnya, penyakit keputihan. Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Ciri-cirinya terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Selanjutnya adalah penyakit epididymitis. Epididymitis ini merupakan peradangan saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini terjadi pada pria yang ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Nah, di gambar kita bisa lihat bahwa yang berwarna kuning itu terjadi peradangan pada epididymis. Nah, adik-adik, dari semua penyakit yang sudah disebutkan di atas, kita perlu melakukan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Di antaranya, menjaga pergaulan dan memilih gaya hidup sehat supaya terhindar dari seks bebas dan narkoba. Yang kedua, menjaga kebersihan organ reproduksi supaya terhindar dari jamur, bakteri, maupun parasit. Dan yang ketiga, memperbanyak pengetahuan mengenai pendidikan seks supaya kita mengetahui resiko dari pergaulan bebas itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai manusia perlu menjaga organ reproduksi kita supaya tetap bersih dan terhindar dari penyakit kelamin.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.